Hamka, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah sosok ulama, sastrawan, dan pemikir Islam Indonesia yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, dari keluarga ulama terkemuka. Buya Hamka dikenal sebagai tokoh yang mampu merangkul budaya dan nilai-nilai Islam secara harmonis, menjadikan dirinya tokoh Islam yang moderat dan inspiratif hingga diakui dunia. Profil singkat Buya Hamka. Buya Hamka adalah putra dari Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang pembaharu Islam di Sumatera Barat. Sejak kecil, Hamka memperoleh pendidikan agama secara informal dan otodidak, belajar dari kitab-kitab berbahasa Arab serta berbagai literatur Barat. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal tinggi, kecerdasan dan tekadnya membuat Hamka menguasai ilmu agama, filsafat, sastra, dan sejarah, hingga pemikirannya didengar luas. Jejak pemikiran dan kontribusi internasional. 1. Pemikiran Islam moderat dan inklusif. Buya Hamka terkenal karena pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran, sebuah pendekatan yang relevan di tengah masyarakat pluralistik. Hal ini menjadikan Hamka sebagai tokoh yang dihormati di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga komunitas Muslim di negara-negara Barat. 2. Hubungan dan kunjungan internasional. Hamka sering menghadiri seminar dan forum internasional untuk mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin. Di beberapa kesempatan, ia bertemu dengan pemikir Islam dari berbagai negara, termasuk Mesir dan Arab Saudi. Pemikirannya tentang Islam yang moderat juga dibahas dalam berbagai forum akademik internasional, menjadikannya rujukan dalam diskusi Islam moderat dan kontemporer. 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI. Sebagai Ketua MUI pertama, Hamka sering menyampaikan pesan-pesan Islam yang berpengaruh, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bagi umat Islam Asia Tenggara. Pemikiran Hamka tentang toleransi, sosial keagamaan, dan kemanusiaan mendapat tempat di hati umat Islam yang lebih luas. 4. Hubungan dengan tokoh-tokoh dunia. Buya Hamka memiliki relasi yang kuat dengan tokoh-tokoh pemikir dunia, seperti Muhammad Natsir di Indonesia, serta ulama-ulama Malaysia. Karya-karyanya dibaca dan diapresiasi oleh banyak kalangan di luar negeri, menjadikan Hamka sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam moderat di dunia Islam. Jejak karya Buya Hamka yang mendunia. Buya Hamka adalah penulis yang produktif. Karyanya, terutama dalam bidang sastra dan tafsir, memiliki dampak besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berbahasa Melayu dan di kalangan Muslim internasional. 1. Karya sastra. Di bawah lindungan Ka'bah, 1938. Novel ini dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan kisah cinta tragis berlatar budaya Minangkabau. Novel ini membawa pesan moral dan keagamaan yang dalam. Novel ini diterjemahkan ke beberapa bahasa dan sering menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, 1939. Novel ini menjadi salah satu karya klasik sastra Melayu yang diakui. Cerita tentang cinta dan pengorbanan di dalamnya menyentuh banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Karya ini memperkenalkan budaya Minangkabau ke dunia dan menunjukkan kekuatan sastra Islam dalam menyampaikan pesan sosial. 2. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah karya monumental Buya Hamka dalam bidang tafsir Al-Quran. Disusun saat ia mendekam di penjara. Tafsir ini menampilkan pandangan Hamka tentang Islam yang inklusif dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Tafsir Al-Azhar menjadi referensi penting bagi kalangan Muslim internasional, terutama di Asia Tenggara. Buku ini banyak dijadikan rujukan dalam studi Islam, dan pendekatannya yang kontemporer membuatnya diminati oleh pembaca di luar Indonesia. 3. Buku-buku etika dan filsafat. Falsafah hidup, Lembaga Budi, dan Lembaga Hidup. Buku-buku ini mengupas tentang etika, moral, dan prinsip hidup Islami, di mana Hamka menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan hidup. Karya ini dikenal luas di kalangan pembaca Muslim Asia Tenggara dan diterjemahkan ke beberapa bahasa, menjadikannya bahan kajian penting di dunia Islam.
4. Buku Sejarah Islam, Sejarah Umat Islam. Karya sejarah Islam ini membahas perjalanan umat Islam dari masa Nabi Muhammad hingga perkembangan Islam di Nusantara. Buku ini dianggap sebagai salah satu rujukan penting dalam sejarah Islam dan dibaca oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi dan mahasiswa. 5. Majalah Panji Masyarakat. Sebagai pendiri majalah Panji Masyarakat, Buya Hamka juga berperan dalam menyebarkan pemikiran Islam moderat dan nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Majalah ini mendapat perhatian di negara-negara tetangga dan menjadikan Hamka sebagai tokoh Islam yang dihormati di Asia Tenggara. Warisan dan pengaruh internasional. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981, tetapi pengaruhnya tetap hidup di Malaysia dan Singapura. Nama Buya Hamka sangat dihormati, dan beberapa karyanya dijadikan bahan studi di perguruan tinggi. Karyanya yang berbahasa Melayu mudah dipahami di negara-negara Asia Tenggara, menjadikan Hamka sebagai tokoh panutan. Pemikiran Buya Hamka tentang Islam yang moderat, kemanusiaan, dan keadilan sosial tetap relevan di berbagai negara. Karyanya menginspirasi banyak kalangan, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, yang tertarik pada Islam dengan pendekatan inklusif. Buya Hamka tidak hanya meninggalkan jejak pemikiran, tetapi juga teladan seorang ulama yang berwawasan luas, berjiwa besar, dan mencintai sesama manusia. Travel perjalanan Buya Hamka, yaitu dimulai dari tempat lahirnya di Provinsi Sumatera Barat, dan mulai mendunia hingga dikenal di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia.